Sebenarnya setelah aku nulis di Malaka gitu, aku cukup menyenangkan sebenarnya proses apa ya, kayak menyatukan diri dengan talent gitu. Menyatukan. A good writer itu adalah orang yang bisa menyampaikan pesannya itu dengan jelas, bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuannya gitu. Oke. Sekarang bisa dibilang gampang banget orang buat bikin media proklaim sendiri kalau misalnya mereka itu suatu media terus lalu di carousel cuma 1 atau 2 patah kata ya. Iya. Menurut survei bla 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 berapa puluh persen orang Indonesia itu apa gitu. Terus itu kan langsung booming gitu kan. Orang-orang kayak langsung oh iya gitu. Kita sekarang jadi lebih suka menelan mentah informasi. Kita lebih suka informasi yang cepat tanpa meng-cross check apakah informasi itu benar atau enggak gitu. Dan itu menurutku PR ya, PR yang bisa sulit sebenarnya diselesaikan, tapi kembali lagi di Kasat Kusut, tempat dimana kita meluruskan pikiran-pikiran yang kusut. Dan hari ini gue udah kedatangan seorang teman dekat, yaitu Rehan. Halo Rehan. Halo semua, kalian aku Rehan. Jadi Rehan mungkin boleh kasih tahu dulu nih Rehan tuh dari mana, terus juga sekarang umurnya berapa gitu. Oke. Aku sekarang umurku 23 tahun, asalnya dari Bandung Coret sih sebenarnya. Bandung Coret tuh apa terus? Kabupaten, Kabupaten Bandung. Tepatnya di daerah yang namanya itu Cicalengka gitu. Jadi itu agak deketan ke daerah Nagreg gitu. Jadi kalau teman-teman suka lihat berita mudik tuh, itu biasanya Nagreg suka disorot tuh, Cileunyi suka disorot tuh. Nah itu arah ke sana lah. Oh, Sunda Connection ya. Sunda Empire itu. Ya. Terus aku sekarang kerja di Malaka Project sebagai scriptwriter. Sama kayak narasumber sebelumnya ada Akil Rifanda itu temanku. Jadi beberapa kali Rehan ini kontennya sempat FYP ya gitu sebagai penulis di Malaka gitu. Nyoba konten. Iya bisa dibilang masuk ke apa ya, fokus kontennya lumayan niche gitu karena kan ngajarin orang cara nulis. Biasanya kan orang-orang ngikutin tren aja gitu kan kontennya. Nah tapi gue ngeliat kayaknya lu tuh udah mulai nemuin apa ya, fokus dari apa yang pengen lo angkat gitu loh di medsos. Nah mungkin boleh ceritain awalnya kayak kalau bisa kepikiran gue pengen jadi penulis gitu. Nah itu emang lo dari kecil udah ada kebiasaan baca ataupun lo emang pas SMA misalnya kepikiran gue pengen deh nanti suatu saat nulis buku atau apa gitu. Jadi sebenarnya aku tuh mulai aktif nulis tuh pas kuliah gitu. Waktu itu tuh aku terinspirasi menulis karena nonton salah satu video jurnalistik Watchdog. Itu video dokumenter kesukaan Aep pasti itu. Tentang apa tuh? Itu tentang ekspedisi Indonesia Biru. Jadi nama jurnalisnya itu Dandi Laksono. Nama jurnalisnya itu Dandi Laksono sama Farid Gaban. Itu dia ekspedisi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, motoran gitu. Motoran terus bikin video gitu. Terus aku ngerasa kayak anjir seru juga ya gitu. Ke luar daerah terus bikin video dokumenter. Terus di situ kayak ngejelasin apa aja keunikan dari setiap daerah tersebut. Dan di situ aku kayak suatu saat pengen gitu jadi jurnalis yang bisa keliling-keliling daerah atau bahkan keliling dunia gitu. Nah di situ aku mulai mulai mengasah skill menulis sih. Tapi sebelum itu sebetulnya aku dari SMP atau SMA tuh emang ada sedikit kebiasaan membaca juga. Dulu aku suka baca tulisan blognya Kevin Anggara. Iya, dulu Kevin Anggara tuh punya blog sekitar 2014-2015 itu. Aku suka baca. Terus ada Alit Susanto juga bikin blog, aku suka baca gitu. Tapi waktu itu kebiasaan membaca aku belum sebanyak pas aku kuliah gitu. Nah, pas aku kuliah kebiasaan membaca itu makin jadi kebiasaanku karena aku kuliah di sastra Inggris di Jatinangor, di Unpad. Di situ aku dikasih banyak bahan bacaan, dikasih puisi, esai, terus novel gitu kan. Karena itu bahan bacaan wajib. Dan dari situ jadi terpaksa harus membaca dan jadi banyak membaca lah dan ternyata suka gitu aktivitas membaca. Terus dari situ belajar nulis.
Sebenarnya aku belajar nulis tuh otodidak. Aku nggak ikut kelas gitu. Aku baca aja penulis-penulis yang aku suka. Dari situ aku niru-niru lah gitu. Gimana cara mereka nyusun kalimat, gimana mereka mempresentasikan suatu informasi gitu. Dan ya gitu sih. Jadi awal mulanya tuh aku belajar nulis tuh otodidak. Jadi sebenarnya awal-awal emang udah ada bibit-bibit suka baca gitu. Iya. Terus abis itu akhirnya belajar soal dasar-dasarnya, basic-basicnya tuh di kuliah ya. Iya, betul. Nah, yang pengen gue tanya itu sebenarnya kalau misalnya pengen jadi penulis, itu emang harus cinta membaca atau emang itu sesuatu yang bisa dipelajarin secara bertahap? Sebetulnya nggak harus cinta membaca sih ya, nggak harus cinta membaca gitu. Tapi menurutku aktivitas menulis itu nggak bisa terlepaskan dari aktivitas membaca, karena dengan membaca kita mendapatkan banyak informasi gitu, kita jadi tahu info-info menarik gitu. Intinya ngisi pikiran lah gitu, ngisi pikiran dengan berbagai macam hal gitu. Dan gak cuma dari buku aja sebetulnya gitu, kita bisa dapat informasi itu dari podcast misalnya, dari berbagai macam lah gitu. Nah masalahnya adalah ketika menulis gitu, orang tuh kadang suka mikir bahwa menulis ya tinggal menulis aja gitu. Padahal sebetulnya menulis itu kan menyampaikan informasi ya, menyampaikan pesan gitu. Masalahnya kalau misalkan kita nggak punya informasi dalam pikiran kita, nggak punya informasi dalam otak kita, apa yang mau disampaikan gitu. Jadi menurutku itu membaca itu hal yang nggak bisa dilepaskan lah dari aktivitas menulis gitu. Soal cinta atau enggak itu urusan lain gitu. Iya. Jadi sebenarnya basic buat nulis sendiri itu bukan dari kayak misalnya kan orang-orang yang gue lihat suka di medsos tuh ngasih tahu cara nulis tuh gini, ada strukturnya, introduction apa-apa. Tapi kan sebenarnya itu nuangin isi apa yang udah kita pelajarin gak sih? Iya, sebenarnya nuangin isi pikiran. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang suka ngasih tips menulis itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya bagus. Mempelajari struktur itu bagus gitu. Tapi mula-mulanya kita harus tahu bahwa prinsip dasar menulis itu ya menyampaikan isi pikiran dulu gitu. Dan kalau isi pikiran kita nggak ada atau isi pikiran kita kusut gitu, nggak kasat kusut, jadi kita nggak tahu gitu apa yang mau disampaikan dalam tulisan tersebut. Jadi orangnya nggak tentu bisa nerima informasi yang disampaikan dengan baik juga ya. Betul gitu. Terus gimana seseorang bisa disebut sebagai a good writer? Good writer ya. Menurutku a good writer itu adalah orang yang bisa menyampaikan pesannya itu dengan jelas, bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuannya gitu. Kayak misalkan aku contohnya adalah salah satu penulis favoritku lah gitu, Dea Anugrah gitu kan. Sekarang aku kerja sama dia gitu, kerja sama dia di Malaka, aku di bawah supervisi dia gitu. Nah di buku-bukunya itu setiap esai yang dia tulis itu jelas gitu apa yang mau disampaikan. Kayak misalnya tulisan dia soal industri pisang. Soal industri pisang itu dia menyampaikan pesan bahwa pisang yang selama ini kita konsumsi itu punya sejarah yang panjang gitu. Dan dia menjelaskan itu secara rinci, bahkan sampai ke konflik ekonomi politik gitu. Bahkan industri pisang tuh sampai bikin perang gitu di Amerika Latin gitu. Dan menurutku itu sih ada benang merah yang bisa dipetik gitu ketika kita melihat ketika kita melihat suatu tulisan gitu. Membaca suatu tulisan. Tapi yang jadi pikiran gue juga ya kan, penulis itu ya dia nulis, tapi berarti dia apakah udah harus tahu ini nulisnya buat siapa? Atau mungkin kan ada penulis yang kayak penulis buku. Itu mungkin kan beberapa untuk memenuhi kepuasan, untuk memenuhi kepuasan diri mereka sendiri gitu. Iya. Nah cara menentukan proses itu tuh gimana gitu? Misalnya lo nulis, itu lo mikirin gak kayak, oh ini gue kira-kira nyampeinnya mungkin pengen yang ke seumuran gue. Terus itu bakal ngaruhin proses penulisan lo gitu. Kalau aku ya kalau dalam konteks industri gitu ya, industri media gitu, atau katakanlah orang-orang yang berprofesi sebagai copywriter, scriptwriter gitu-gitu, itu pasti dipikirin ya. Kayak setiap media kan pasti punya sasaran audiensnya kan, dan
penulis pasti memikirkan bagaimana supaya tulisan itu bisa diterima gitu oleh pembaca, spesifiknya oleh target audiensnya gitu. Nah kalau misalkan tulisan pribadi gitu, tulisan yang ya udah gitu cuma menuangkan keresahan pribadi, ya menurutku nggak harus gitu. Aku cuma bilang kalau di industri media ya pasti bakal ada kayak gitu kayak sasaran target audiens gitu, gimana cara nentuin voice and tone-nya yang kayak gimana. Tapi kalau novel, cerpen gitu, menurutku sih kebanyakan ya orang cuma menuangkan keresahan pribadi, dan di situ kayak ya udah mereka nggak mikirin kayak oke, ini dibaca oleh audiens yang kayak gimana. Jadi ya mereka just write gitu. Kalau tadi kan lo sempat mention penulis kan sekarang mungkin udah ada fancy words ya kayak copywriter, scriptwriter gitu. Yeah. Nah kalau lo kan writer gitu. Kalau general day to day-nya berarti kerjaannya ngapain sih gitu? Oh oke. Sebenarnya kalau aku sendiri day to day-ku tuh aku bikin skrip gitu. Bikin skrip buat talent di Malaka. Kan ada banyak tuh. Ada beberapa yang butuh skrip gitu kayak NG, kayak Orey, terus Jerome gitu. Nah itu tuh kan mereka sibuk ya gitu. Mereka sibuk terus butuh assist lah gitu dalam bikin skrip. Jadi aku di-assign buat nulis sesuatu gitu. Dan habis itu setelah udah selesai kita review bareng gitu sama talent-talent itu gitu. Kayak ada yang bisa ditambahin gak gitu. Ada yang bisa di-adjust lagi gak gitu. Kalau misalkan udah oke, ya tinggal syuting gitu kan. Nah selain bikin skrip, aku juga bikin konten daily carousel gitu. Jadi tulisan-tulisan yang di carousel itu teman-teman scriptwriter yang bikin gitu. Sekarang sih ada aku sama Cassandra. Oh berarti scope-nya itu gak cuma nulis skrip aja tapi juga di medsos itu juga dipikirin gitu ya kayak tone yang mau disampaikan gimana gitu. Dan sebenarnya kan scriptwriter di dalam konteks aku tuh bukan scriptwriter yang kan orang-orang mikir mungkin scriptwriter itu dipakai di film ya. Iya, terus gue kepikirannya kayak yang teater-teater gitu, performance arts. Bener gitu. Nah itu beda banget gitu. Walaupun cara kerjanya mirip-mirip. Tapi nggak segrande film gitu. Kalau di film tuh kan mereka bikin skripnya ada skrip khusus film gitu. Skrip khusus film kayak mulai dari fontnya, mulai dari dialognya gitu ya. Nah aku tuh nggak kayak gitu. Paling yang mirip-mirip tuh aku ngasih visual suggestion gitu. Kayak misalkan aku nulis sesuatu, terus gimana caranya nanti pas dalam bentuk video gitu. Itu informasinya bisa lebih tersampaikan gitu. Kayak misalkan grafik gitu. Kayak misalkan aku ngasih suggestion lah di Google Docs gitu kayak ini kasih grafik ini ya gitu-gitu biar informasinya lebih tersampaikan gitu. Terus kalau misalkan scriptwriter dan copywriter itu sebetulnya ya dua hal yang berbeda gitu. Copywriter tuh setauku dia nulis buat iklan dan sifatnya tuh lebih persuasif. Dan kalau scriptwriter itu dia sifatnya lebih ke ngasih informasi yang ini aja yang general gitu, ngasih argumentasi tentang suatu fenomena gitu. Kalau copywriter itu biasanya lebih direct gitu kayak tujuannya itu ningkatin sales misalkan, ningkatin followers misalkan, ningkatin engagement lah gitu. Tapi kan sebenarnya kerjaan sebagai scriptwriter itu juga quite tricky kan ya, karena lo kan harus nyesuaiin nih sama sekiranya talents yang ada itu mereka pembawaannya gimana. Terus berarti lo harus kebiasain sama bahasa yang mereka pakai juga gitu. Nah, gimana caranya lo misahin penulisan ciri khas lo dengan penulisan kalau misalnya lo menulis untuk mereka gitu. Itu ada proses pas lo belajarnya juga nggak? Iya, itu proses yang lama dan menyebalkan tapi seru gitu. Karena aku jadi nontonin video mereka terus.
aku nge-stalk sosial media mereka gitu, kayak mereka tuh kalau ngomong tuh kayak gimana gitu. Nontonin video-video YouTube mereka kayak ini Jerome ngomongnya kayak gimana ya, apa dia pakai aku, kamu atau gua lu gitu. Iya diksi-diksi gitu kan gak terlalu kepikiran ya sebenarnya sama orang-orang gitu. Iya, soalnya kan mereka punya personal brandingnya masing-masing kan, udah kebangun tuh. Jadi aku harus nyesuain lah. Takutnya ntar pas ini banyak fans yang kecewa kan gitu. Kok ngomongnya jadi aneh gitu. Ya misalkan Jerome tiba-tiba gua lu gitu kan. Gak mungkin gitu kan. Terus Kak Fathia Izzati gitu kan. Kak Fathia Izzati kan biasanya ngobrolnya tuh campur-campur bahasa Inggris gitu. Terus kayak aku nyesuaiin aja gitu. Oh, saya pilih bahasa Inggris dikit gitu kan. Overall sih cukup menyenangkan sebenarnya proses apa ya, kayak menyatukan diri dengan talent gitu. Nyatuin diri dengan talent. Menyenangkan sih. Tapi lo ngerasa gak dalam proses penulisan lo itu jadi terpengaruh dengan proses-proses yang udah lo lakuin dengan talent-talent sebelumnya dan akhirnya itu mengaruhin gimana cara tulisan lo berubah gitu, tulisan personal ya? Iya. Sebenarnya setelah aku nulis di Malaka gitu, aku jarang nulis buat personalku sih. Jadi kayak aku nggak tahu apakah itu punya efek atau enggak. Tapi kan sekarang udah sering konten, itu kan nulis juga kan? Iya sih. Apa ya? Jadi sebelum aku mulai nulis tuh biasanya awal-awal masuk Malaka nih gitu, aku di training buat nulis itu ada dasar-dasarnya. Kayak misalkan ada yang namanya tesis, ada yang namanya argumen gitu. Jadi tesis itu adalah pernyataan yang harus kita buktikan dan argumen itu adalah pernyataan yang mendukung tesis tersebut gitu. Nah aku diajarin itu dan sampai sekarang itu jadi kepake gitu ya, baik dalam nulis konten di Malaka ataupun dalam konten pribadi gitu. Kalau kalau gaya penulisan sebenarnya mungkin aku nggak ngerasa berubah banyak, tapi sebelum menulis itu aku ngerasa jadi kayak lebih terstruktur aja gitu dalam menyampaikan konten gitu ya. Oh malah jadinya semakin kelatih ya cara menulis yang oke itu gimana gitu. Iya betul. Nah menurut Rehan sendiri buat menulis yang baik itu harus berpikir dengan baik dulu nggak? Iya, itu jelas itu. Karena apa ya, kayak yang tadi aku bilang sih, kita tuh nggak bisa menulis dengan baik kalau pikiran kita kusut gitu. Kayak mau nyampein apa gitu kan, kalau pikiran kita nggak tahu isi pikiran kita sendiri gitu. Nah, jadi waktu itu aku diajarin logika gitu ya, sama Kak Chania Cita. Logika induktif, logika deduktif, terus belajar logical fallacy gitu-gitu ya. Nah itu tuh buat membangun mesin berpikir istilahnya tuh. Jadi mesin berpikir kita tuh harus dilatih dulu nih supaya kita bisa membedah mana informasi yang relevan, mana informasi yang enggak, dan mana yang harus dimasukkan ke tulisan gitu ya. Nah setelah mesin berpikirnya oke, itu ya tinggal isi pikirannya kan. Isi pikirannya tuh ya lewat baca buku misalnya, lewat podcast, lewat bahkan musik juga bisa gitu. Intinya apapun yang informatif sifatnya tuh, apapun yang informatif. Dan itu sih ya menurutku dasar-dasar yang menurutku bisa jadi panduan gitu kalau teman-teman pengen jadi scriptwriter, pengen jadi copywriter gitu ya. Itu sangat penting. Nah yang menarik sekarang itu kan kalau kita lihat di medsos itu banyak media-media yang bisa nyebut diri mereka sendiri itu sebagai media online gitu. Okay. Sekarang bisa dibilang gampang banget orang buat bikin media, proklaim sendiri kalau misalnya mereka itu suatu media, terus copywritingnya ataupun yang ada, lo tau gak sih yang thumbnail di IG gitu, di feed atau di carousel cuman 1 atau 2 patah kata ya kan? Menurut survei bla 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 berapa puluh % orang Indonesia itu apa gitu, terus itu kan langsung booming gitu kan, orang-orang kayak langsung oh iya gitu. Nah pendapat lo sendiri tentang penulis-penulis yang seperti itu tuh gimana? Iya. Itu ya media yang kayak ngasih foto terus kayak ada headline berapa kalimat pakai background putih gitu kan. Iya. Aku tuh dulu pernah bikin konten gitu di TikTok. Aku ngekritik salah satu media
boleh nyebut? Nggak boleh ya. Jadi media ini cukup gede gitu, followersnya di Instagram itu lebih dari 1 juta. Terus dia bikin tulisan, bikin copy lah, ya biasa kayak yang tadi kakak bilang, itu bahwa tentang perokok 5%, hanya 5% laki-laki di Indonesia yang bukan perokok gitu. Itu dia ya udah ngejabarin lah gitu risetnya dari mana. Terus aku cross check tuh kan, ke data yang dia kasih dan ternyata itu bukan. Sedangkan yang like udah banyak banget. Yang like itu udah banyak banget dan bahkan itu jadi trending kan, kayak orang-orang gitu bangga gitu. Akulah bagian 5% itu gitu, yang nggak ngerokok gitu. Terus pas aku lihat ternyata isi surveinya tuh nggak kayak gitu cara bacanya gitu. Jadi intinya tuh 5% itu adalah jumlah perempuan justru. Setauku tuh itu bukan laki-laki yang bukan perokok gitu, tapi itu perempuan gitu yang merokok. Dan di situ aku bikin konten di TikTok gitu. Terus FYP gitu kan. FYP. Terus ya udah di situ aku mikirnya kayak ini tuh sesuatu yang menurutku jadi suatu gejala di mana media-media seperti ini tuh pengen dapat sesuatu yang instan gitu, pengen dapat likes yang banyak, tapi mereka nggak mau cross check gitu. Yeah. Ya aku paham gitu, kayak sekarang kan pola konsumsi kita itu pengen yang cepet-cepet gitu ya, nggak mau yang ribet, nggak mau yang panjang-panjang lah gitu. Kayak ya udahlah langsung ke intinya aja gitu, Tapi di satu sisi mereka nggak bertanggung jawab soal akurasi kontennya, dan menurutku sebenarnya itu boleh-boleh aja gitu. Kalau misalkan mereka memperhatikan lah akurasi kontennya gitu. Kayak bikin disinformasi yang lumayan masif kan. Jadi itu bikin gue mikir lagi, berarti jadi penulis sebenarnya tanggung jawab lo tuh besar karena orang-orang bisa aja misalnya kayak tadi kan lo cerita, lo tuh bertanggung jawab untuk nulis skrip-skrip talent. Nah gimana kalau talent nyebutin data yang salah? Terus orang-orang langsung kayak, ini gimana sih? Kok dia gak tahu data ini gak akurat gitu. Nah gimana menurut lo konsekuensinya kalau misalnya orang-orang sekarang kan makin gampang tuh buat bikin aja copywriting yang clickbait, terus habis itu proklaim dari mereka itu media gitu. Ya sebenarnya sih kalau menurutku ya, ketika eranya itu new media kan namanya tuh ya, eranya itu new media gitu, di mana orang-orang nggak cuma nyari informasi tapi mereka juga bisa bikin informasi itu sendiri. Menurutku di satu sisi itu sangat bagus gitu, karena banyak sekali gitu informasi-informasi yang kita nggak tahu, banyak sekali orang-orang yang kita nggak tahu di dunia ini gitu, dan ada suara-suara yang menurutku unik gitu, suara-suara yang bisa bikin keragaman di Indonesia tuh lebih banyak lah. Kayak misalkan orang-orang di daerah gitu ya, mereka kan nggak punya platform buat ngasih suara mereka gitu, ngasih pandangan mereka soal banyak hal gitu. Nah dengan adanya ya media sosial, dengan adanya TikTok atau macam-macam, mereka bisa bikin konten dan nyuarain keresahan mereka kayak gimana gitu. Itu bagus gitu menurutku. Tapi di satu sisi ya balik lagi gitu, kayak tadi kita sekarang jadi lebih suka menelan mentah informasi, kita lebih suka informasi yang cepat tanpa meng-cross check apakah informasi itu benar atau enggak gitu. Dan itu menurutku PR yang bisa sulit sebenarnya diselesaikan, tapi ya kita berharap semoga ada semacam mungkin pelatihan gitu, literasi media atau apa gitu ya, supaya nggak jadi disinformasi yang masif lah gitu kan. Bayangin misalkan kalau ada gempa gitu ya, orang ada gempa terus ternyata itu hoax gitu kan kasihan orang-orang udah ngungsi kemana gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Kalau lo sendiri dalam menulis sendiri itu sempat bikin kesalahan nggak? Pasti kan semua orang main kesalahan, tapi kayak kesalahan terbesar lo gitu. Kesalahan terbesar sejauh ini sih kayak pernah salah bikin data gitu. Bukan salah bikin data, salah masukin data. Itu kan pasti bikin anxious banget. Gitu. Iya, pernah salah masukin data aku waktu itu. Terus kayak bukan salah masukin data sih, lebih tepatnya aku nggak masukin data yang seharusnya aku masukin.
Jadi kayak apa yang aku obrolin di tulisan itu kayak runtuh seketika gitu. Karena di data yang harusnya aku masukin itu nggak begitu harusnya gitu. Itu sih salah satu kesalahanku. Ternyata jadi penulis tuh lumayan rumit ya. Ya. Nah, kenapa akhirnya lo malah ya udah deh gue pengen jadi penulis, apakah ini sesuatu yang bakal jadi jenjang karir lo sampai akhir? Misalnya lo end goalnya pengen jadi jurnalis, of course ya lo harus menulis dengan benar dulu kan gitu. Ataupun ya karena currently lo emang kebanyakan sukanya tuh di sini gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau aku sendiri kenapa memutuskan untuk jadi penulis gitu ya. Simple sih. Karena yang aku latih selama ini tuh ini gitu, skill menulis yang aku latih selama kuliah, yang aku rasa aku bisa nih gitu cari uang di sini, cari uang di menulis gitu. Dan apakah kedepannya aku akan jadi jurnalis atau enggak? Jujur sekarang aku jadi nggak tahu ya, aku nggak tahu gitu. Mungkin aku nanti akan jadi, aku sebenarnya pengen nyoba berbagai jenis berbagai jenis profesi kepenulisan gitu. Kayak misalkan jadi UX writer. Oh iya. Jadi UX writer itu nulis buat aplikasi gitu kan. Lebih komersil juga ya gitu. Enggak nulis ya mungkin bisa, tapi nulis buat aplikasi sih khususnya kayak misalkan kalau buka aplikasi itu kan suka kalau error gitu ya, kan ada bacaannya gitu. Ada bacaannya. Nah, itu menarik gitu menurutku. Dan terus pengen jadi apa lagi ya? Ya intinya mencoba berbagai profesi kepenulisan sih untuk saat ini gitu. Nah kalau dari lo sendiri kan maksudnya sebelumnya kan hampir seumur hidup lah ya di Bandung gitu. Terus akhirnya dapetin kerjaan di Jakarta gitu. Nah mungkin kan ini jadi concern teman-teman yang kayak seumuran kita juga. Pas fresh grade belum tahu mereka mau kerja apa gitu. Nah waktu itu situasinya emang udah tahu gue bakal pengen ambil job yang ada penulisnya, atau emang lagi nyari kerjaan aja waktu itu? Karena kita kan tahu sekarang ya nyari kerja susah gitu. Ya, Indus ekonomi gitu. Iya waktu itu sih aku sama kayak fresh graduate pada umumnya sih. Kayak ya udah gitu nyari kerja, tebar CV kan gitu. Tapi umumnya aku nebar CV itu ke profesi penulis gitu. Entah itu copywriter, content writer. Bahkan dulu aku apply buat intern juga gitu. Saking kayak anjir nggak ngapa-ngapain nih gitu. Ya udahlah gitu intern atau apa kayak. Terus aku juga ikut volunteer Piala Dunia U17 waktu itu. Udah keterima tapi waktu itu keburu kerja di Malaka gitu. Jadi waktu itu ya tadi sih karena aku skill yang kulatih itu menulis, dan aku rasa aku bisa cari uang di situ. Terus akhirnya ya udah sih aku apply aja ke profesi menulis itu, dan kebetulan Malaka yang nyaut. Semestaku. Nah kalau buat dibilang sebagai penulis paling top gitu, misalnya di Indonesia, itu lo ada gak kayak pembanding gitu loh? Kayak misalnya kan gue ada idol yang gue suka. Siapa tuh? Ada lah. Oh, Tapi dia bukan orang Indonesia ada. Nah misalnya gue ada pembanding kayak, gue pengen jadi kayak dia nih gitu. Nah lo ada gak yang kayak gitu? Tadi kan lo sempat mention di Anugerah, tapi yang top banget lah menurut lo? Yang top banget ya? Banyak sih ya. Yang top banget tuh aku ngikutin Eka Kurniawan. Terus aku baca tulisannya Linda Kristanti. Aku baca tulisannya Pramudia Anantatur. Terus siapa lagi ya yang aku baca? Banyak sih ya, aku bingung juga kalau misalkan harus yang top banget gitu. Tapi yang paling banyak menginspirasiku dalam menulis gitu ya, yang bikin aku kayak anjir pengen nulis kayak dia itu Dea Anugrah sih. Iya. Berarti at some point lo juga ada keinginan buat misalnya nulis buku. Dan maksudnya biasanya tuh penulis emang end goalnya itu mereka ada keinginan buat nulis buku mereka sendiri atau kayak gimana sih? Kalau aku sih sejauh ini belum kepikiran sih. Belum kepikiran karena bingung sih mau belum ada idenya lah kalau mau bikin buku gitu.
Itu sih belum ada sih sekarang. Nah, cara tahu tulisan lo itu sukses atau enggak? Iya. Itu lo biasanya ngeliatnya dari mana? Sukses atau enggak ya? Yang pertama tuh pasti dari kepuasan pribadi sih. Kayak anjir suka banget nih sama tulisan ini gitu. Kayak apa ya? Kalau ya mungkin kalau Kazi bikin konten gitu, bikin tulisan atau bikin ya konten lah ya secara umum gitu. Kita bakal ngerasa seneng kalau oke ini keren nih gitu. Aku puas ngerjainnya gitu. Mulai dari pre-production, productionnya sampai post-pro-nya tuh. Oh, seneng banget gitu. Yang pertama sih itu kepuasan pribadi gitu. Terus biasanya aku tuh suka minta feedback ke teman gitu. Minta feedback ke teman kayak tulisanku bagus nggak gitu. Terus kalau mayoritas bilang bagus, oke berarti bagus nih apa yang aku sampaikan itu ya mereka bisa nangkep gitu ya. Terus ada satu tulisanku yang viral waktu itu 2020 waktu itu tuh aku ngebahas soal Puan Maharani. 4 alasan Puan Maharani adalah ketua DPR RI terbaik sepanjang sejarah. Iya ya. Itu 2020 waktu COVID itu tuh kalau nggak salah waktu demonstrasi RUU Omnibus Law sama revisi Undang-Undang KPK itu kan lagi rame banget ya waktu itu. Terus biasalah gitu kan orang-orang pasti marah gitu ya sama kebijakan DPR gitu. Aku juga marah waktu itu gitu. Terus kayak ada satu potongan video pas Puan Maharani mau bukan ngetok sih. Dia matiin mikrofon. Matiin mikrofon orang yang mau ngomong. Kalau nggak salah dari fraksi Demokrat itu orang yang mau ngomong. Terus dia matiin mikrofonnya, anjir gitu. Terus aku kayak anjir ini pengen bikin tulisan yang mengkritik gitulah, mengkritik. Terus gimana ya caranya mengkritik? Soalnya kan kalau kritik itu pasti marah, orang-orang pasti ngiranya kayak wah menggubu-gubu gitu tulisannya tuh. Tapi aku nggak mau nulis kayak gitu. Aku pengen nulis dengan cara yang lain. Akhirnya aku kepikiran anjir bikin satire aja kali ya, bikin sarkas gitu. Dan akhirnya ya udah gitu, aku riset soal Puan Maharani, dia cucunya Bung Karno gitu. Terus akhirnya di tulisan-tulisan itu aku memberi kesan seolah-olah Puan Maharani itu adalah orang yang hebat gitu. Padahal kalau ditelah lebih jauh lagi itu ada subteks bahwa kebalikannya justru gitu, kebalikannya. Dan di situ tuh saking viralnya itu tuh di repost sama ada akun Ava Korea gitu loh pokoknya. Iya itu kayak 10.000 like, 10.000 retweet gitu kan. Kayak banyak banget orang yang bilang kayak semoga sehat ya mas gitu, mas penulis. Takut hilang ya. Iya gitu, mas ada tukang bakso nggak di depan gitu. Ada tukang bakso nggak di depan gitu. Terus ya di situ kayak anjir seneng juga gitu ya, seneng juga kayak ada pengakuan dikit lah gitu waktu itu sih. Jadi sebenarnya satu tulisan itu bisa bawa impact yang lumayan gede juga ya, maksudnya kan terkadang orang-orang juga agak males ngomongin isu yang terlalu berat gitu. Tapi terkadang kalau misalnya dibalut ya pakai cara yang menarik buat orang bisa dapat atensinya gitu. Akhirnya pada menarik buat bahas isunya juga. Iya. Ya mungkin kalau dampak yang besar sampai yang membatalkan kebijakan sih mungkin enggak ya. Tapi seenggaknya kayak ngasih awareness aja sih. Ngasih kayak oke, ini ada masalah ini gitu. Terus yang lagi rame tuh kayak gini, isunya kayak gini. Dan ya udah gitu. Setelahnya ya terserah mau ngapain gitu. Oke, Rehan. Nah terakhir, gue pengen lo ngasih pelajaran, mungkin bukan pelajaran juga ya, dasar-dasar buat teman-teman yang pengen jadi penulis gitu. Oke. Kayak apa yang mereka harus tahu gitu. Apa hal yang udah lo pelajarin dan gak bakal lo lakuin lagi gitu. Mungkin ini konteksnya buat teman-teman ini ya, kayak yang masih mahasiswa, karena aku juga baru lulus setahun yang lalu. Yang pertama tuh menurutku bikin portofolio sih, sebanyak mungkin gitu. Teman-teman bisa bikin portofolio itu dengan cara ngirim tulisan ke media online, bisa dengan cara bikin tulisan pribadi di Medium misalnya, terus bikin kalau misalkan teman-teman pengen jadi copywriter, misalnya teman-teman bisa bikin case study yang
fake project namanya tuh, fake project. Teman-teman bisa bikin fake project. Jadi setauku sih kalau di industri media gitu ya, penulisan gitu, orang-orang ngelihatnya portofolio gitu. Ini tulisannya oke atau enggak gitu. Jadi saranku perbanyak portofolio. Terus yang kedua mungkin itu adalah perbanyak referensi sih, perbanyak referensi gitu, kayak mulainya dari apa ya, mungkin kalau teman-teman ada buku yang teman-teman suka, teman-teman pelajari buku itu mulai dari struktur kalimatnya kayak gimana, cara penyusunan kalimatnya kayak gimana gitu, dan itu bisa membantu sekali gitu, karena aku juga dulu gitu, aku dulu juga gitu. Ketika teman-teman sudah punya portofolio, ketika teman-teman punya referensi yang luas, ya sisanya teman-teman tinggal apa? Tinggal ya berdoa aja sih, berdoa aja supaya apa ya? Kan sebetulnya writing itu, copywriter itu poolnya tuh udah terlalu besar gitu. Banyak orang pengen jadi copywriter karena orang tuh mikir kayak ya ini tinggal nulis doang gitu, tinggal nulis caption gitu, tinggal nulis carousel. Orang-orang mikirnya pasti gitu. Nah padahal bukan nulis caption tuh bukan berarti kamu copywriter gitu. Ada tujuan-tujuan yang teman-teman harus pahami dulu gitu. Kayak misalnya tadi dalam copywriter itu pasti ada tujuan gitu. Kayak tujuannya apakah ningkatin awareness, apakah ningkatin sales gitu. Nah itu harus teman-teman pahami gitu. Jadi bukan sekedar nulis doang bisa dapat copywriter. Lebih admin medsos gitu ya. Oke, thank you Rehan. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu teknik menulis mungkin yang kayak Malaka juga ya. Nah itu bisa lihat juga di Instagram Rehan, karena sekarang dia lagi banyak bahas soal teknik menulis yang benar juga, terus juga ngasih tahu sebenarnya behind the scene Malaka tuh gimana gitu. Jadi ya menulis itu sebenarnya bukan suatu hal yang bisa dibilang gampang juga gitu, karena tanggung jawabnya ada banyak. See you di episode lainnya. Thank you. Dah.